Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Rina Mardiana, NPM 19110464 dari kelas TIP 1904. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi data dan informasi dari mata kuliah Sistem Informasi dan dosen pengampunya yaitu Bapak Abdul Sani Sembiring, MKom. Langsung saja kita masuk ke materinya. Di dalam data dan informasi kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, definisi data menurut para ahli. Yang kedua, definisi informasi menurut para ahli. Yang ketiga, perbedaan data dan informasi. Yang keempat, fungsi data dan informasi beserta contohnya. Dan yang selanjutnya, jenis-jenis data dan hierarki data, ciri-ciri informasi, kualitas informasi, dan komponen keakuratan informasi. Langsung saja kita masuk ke pengertian data menurut para ahli. Menurut Connolly dan Beck, data merupakan komponen terpenting sebagai penghubung antara mesin atau hardware dan manusia. Data adalah komponen utama yang ada di dalam sebuah database management system atau DBMS. Menurut Carlos Coronel dan Stephen Morris, data berisikan fakta mentah. Jadi dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa data adalah sebuah fakta mentah yang belum diolah. Next. Secara umum, data merupakan suatu fakta-fakta atau rincian peristiwa yang sifatnya masih mentah dan belum diolah. Selain itu, data juga bisa diartikan hasil yang kita peroleh di lapangan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Istilah data banyak digunakan pada ilmu-ilmu statistik dan beragam ilmu lainnya yang menggunakan metode statistik, seperti ilmu eksakta hingga ilmu komputer. Data juga dapat diartikan sebagai bentuk yang belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi penerimanya, sehingga perlu suatu model yang nantinya akan dikelompokkan dan diproses untuk menghasilkan informasi. Kita masuk selanjutnya yaitu pengertian informasi. Menurut Kelly, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Definisi tersebut merupakan definisi informasi dalam pemakaian sistem informasi. Menurut Carlos Coronel dan Stephen Morris, informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Dari pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diolah sehingga mempunyai makna. Secara umum, informasi merupakan kumpulan data yang sudah diolah sedemikian rupa, sehingga nantinya dapat memberikan informasi dan juga manfaat bagi kalangan tertentu ataupun bagi semua orang. Dalam prosesnya, data yang sudah dihimpun dan juga sudah dimiliki kemudian diolah sedemikian rupa, sehingga data tersebut kemudian dapat menghasilkan sesuatu yang berguna dan juga informatif. Selain itu, informasi adalah hasil dari pengolahan data dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian sehingga akan berguna untuk pengambilan keputusan. Kita masuk ke perbedaan data dan informasi. Setelah kita mengetahui data dan informasi, berikut adalah perbedaan data dan informasi. Yang pertama, data. Data tidak memiliki makna apapun. Yang kedua, data dapat berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris atau observasi dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Sedangkan informasi sudah memiliki suatu makna tertentu.
Informasi juga data yang diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Itulah perbedaan data dan informasi. Setelah kita mengetahui perbedaannya, kita masuk ke dalam fungsi data dan informasi. Fungsi data yang pertama, sebagai dasar perencanaan, sebab data-data yang dihimpun oleh seseorang pastilah berisi tentang suatu fakta terkait kejadian yang perlu dianalisis dengan benar. Yang kedua, sebagai alat pengendali suatu aktivitas atau untuk meminimalisir jalannya aktivitas dari ketidaksesuaian visi dan misi yang sudah ditetapkan. Fungsi informasi. Yang pertama, memberi informasi pada orang lain, dalam hal ini menambah pengetahuan. Informasi sangat bermanfaat untuk membuat seseorang jadi mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Yang kedua, membantu kita untuk mengetahui secara pasti mengenai apa yang sedang terjadi. Contohnya seperti informasi tentang perekrutan CPNS pada bulan Agustus. Informasi ini sangat membantu para pelamar kerja sebab mereka jadi tahu kapan waktu yang tepat untuk mempersiapkan serta mengajukan surat lamaran CPNS. Yang ketiga, informasi juga dapat memberikan prediksi tentang apa yang akan terjadi. Hal ini dapat membantu kita dalam mengantisipasi resiko dan bahaya tertentu. Contohnya seperti di televisi menampilkan informasi tentang gempa yang dapat berpotensi tsunami. Para korban gempa yang mengetahui informasi tersebut bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Setelah mengetahui fungsinya, kita dapat melihat contoh dari data. Contoh yang pertama yaitu karyawan X hanya masuk 10 hari dalam 1 bulan. Hal ini hanyalah merupakan sebuah data, namun terkadang sering disalahartikan sebagai sebuah informasi. Yang kedua, seorang akuntan yang akan membuat laporan keuangan akan melihat riwayat transaksi perusahaan. Riwayat transaksi perusahaan ini merupakan data karena tidak memiliki arti apa-apa sebelum diolah. Yang ketiga, ketika kita mengambil data dengan menggunakan kuesioner, hasil scoring pada kuesioner dan juga hasil dari kuesioner yang telah diisi itu adalah sebuah data. Hasil kuesioner tidak akan memiliki arti apabila tidak diolah terlebih dahulu. Itulah contoh sebuah data. Berikutnya kita masuk ke contoh informasi. Dalam proses penyelidikan dan penyelidikan polisi, temuan data dan juga fakta di lapangan akan diolah dan dianalisa, sehingga menjadi informasi yang berguna untuk mengungkapkan siapa pelaku, tersangka, dan juga orang yang bertanggung jawab atas sebuah perbuatan kriminal. Yang kedua, kuesioner yang berperan sebagai data diolah dengan menggunakan metode tertentu, yang akan memberikan hasil, berupa diterima atau ditolaknya hipotesis, sehingga bermanfaat untuk peneliti ataupun kalangan lain. Yang ketiga, pengolahan data keuangan kantor akan menjadi bermanfaat setelah diolah. Informasi yang diperoleh seperti keuntungan, kerugian, dan segala bentuk transaksi keuangan akan menjadi bermanfaat ketika data keuangan sudah diolah menjadi laporan keuangan. Kita masuk selanjutnya yaitu jenis-jenis data. Data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Data yang terformat adalah data dengan suatu format tertentu. Misalnya, data yang menyatakan tanggal atau jam atau menyatakan nilai mata uang. Data yang berupa teks adalah sederetan huruf, angka, dan simbol-simbol khusus, seperti tanda plus dan tanda bintang, yang berkombinasinya tidak tergantung pada masing-masing item secara individual. Yang ketiga, data berupa audio adalah data dalam bentuk suara, instrumen musik, suara orang atau suara binatang,
gemericik air, detak jantung merupakan beberapa contoh data audio. Dan yang selanjutnya, data berupa video menyatakan data dalam bentuk sejumlah gambar yang bergerak dan bisa saja dilengkapi dengan suara. Dan data yang berupa video dapat digunakan untuk mengabadikan suatu kejadian atau suatu aktivitas. Kita masuk selanjutnya yaitu hierarki data. Secara tradisional, data disusun dalam suatu hierarki yang terdiri dari elemen data, rekaman atau record, dan berkas file. Yang pertama, elemen data adalah suatu data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit data yang lain. Pada data kepegawaian, elemen data dapat berupa nama pegawai, alamat, kota tempat tinggal, dan atribut lain yang berkaitan dengan pegawai. Istilah lain untuk elemen data adalah medan atau field, mom item, dan atribut. Yang kedua, rekaman data. Rekaman data adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Sebagai contoh, yaitu nama, alamat, kota, dan tempat tanggal lahir seorang pegawai dapat dihimpun dalam sebuah rekaman. Istilah lain untuk rekaman adalah tuple dan baris. Yang ketiga, berkas data. Berkas adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama berbentuk sebuah berkas. Berkas dapat dikatakan sebagai kumpulan data yang berkaitan dengan suatu subjek. Dalam konteks yang lebih besar, sekumpulan berkas atau tabel membentuk sebuah basis data. Sebagai contoh, sebuah basis data kepegawaian dapat mengandung sejumlah tabel seperti data pribadi, data presensi, sejarah kerja, dan sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri dari informasi. Informasi itu sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran terhadap kenyataan. Jika penerima informasi yang salah mempercayainya, efeknya seperti kalau informasi itu benar. Yang kedua, informasi benar-benar baru bagi si penerima. Yang ketiga, informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. Yang keempat, korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang. Kualitas dari informasi. Menurut Prabu, tahun 2006, kualitas informasi diantaranya ditentukan oleh beberapa hal. Yang pertama, relevan. Dalam hal ini, informasi yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakainya. Kadar relevansi informasi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kepada kebutuhan masing-masing pengguna informasi tersebut. Yang kedua, akurat, yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh biasa atau menyesatkan bagi penggunanya. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Ketidakakuratan data terjadi karena sumber dari informasi tersebut mengalami gangguan dalam penyampaiannya, baik hal itu dilakukan secara sengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan data asli tersebut berubah atau rusak. Yang ketiga, tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam hal penyampaian tidak boleh terlambat atau usang. Karena informasi yang usang, maka informasi tersebut tidak mempunyai nilai yang baik dan kualitasnya pun menjadi buruk sehingga tidak berguna lagi. Jika informasi tersebut digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka akan berakibat fatal sehingga salah dalam pengambilan keputusan. Kondisi tersebut mengakibatkan mahalnya nilai suatu informasi, sehingga kecepatan untuk mendapatkan
mengolah, serta mengirimnya memerlukan teknologi yang terbaru. Yang terakhir yaitu komponen keakuratan informasi. Yang pertama, completeness. Are necessary message item present? Hal ini dapat berarti bahwa informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan secara keseluruhan, sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuannya untuk mengontrol atau memecahkan suatu masalah yang terjadi dalam suatu organisasi tersebut. Correctness. Maksudnya bahwa informasi yang diterima kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Kebenaran dari informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, security. Informasi yang diterima harus terjamin keamanan datanya. Yang keempat, ekonomi. Kualitas dari informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga bergantung pada nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Yang kelima, efisiensi. What level of research is required for each unit of information output? Maksudnya adalah tingkat sumber daya apa yang diperlukan untuk setiap unit keluaran informasi. Dan yang kelima, reliability, atau dapat dipercaya. Informasi yang didapatkan oleh pemakai harus dapat dipercaya. Hal ini menentukan terhadap kualitas informasi serta dalam hal pengambilan keputusan setiap tingkatan manajemen. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.